Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahlan wa sahlan Jessica, baru bangun tidur. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang kedua, ya, materi yang kedua yaitu tentang apa kira-kira? Kemarin iman kepada hari kiamat ya? Ya? ya. Yang kedua ini kita akan bahas yaitu tentang materi iman kepada qada dan qadar. Oke ya. Kita akan bahas iman kepada qada dan qadar. Kamu kenapa ketawa? Bentar, ini ada yang masuk. Udah? Di bukunya udah ada? Buku paketnya? Assalamualaikum, Yuli. Audionya Yuli. Yuli, mana? Itu di bawah Yuli. Ya Yuli. Oke. Yaitu qada dan qadar termasuk rukun iman nomor berapa ya? 6. Nomor 6. 6. Ya gitu. Oke, yang akan kita bahas itu adalah tentang pengertiannya, dalilnya, jenisnya, kisah, dan hikmah. Oke, di dalam hadis Rasulullah, "Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Ya, ini hurufnya gundul ya, kan dikasih rambut. Jadi, antu'minu billah, kamu itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, wa tu'minu bil qadri, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita itu menerima qadar yang baik saja. Tapi pada akhirnya wasyarrihi dan qadar atau takdir yang buruk itu juga harus diterima. Ini ya. Sebelum masuk ke takdir, iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu nggak apa itu qada, apa itu qadar? Enggak. Perlu tahu. Qada, qadar, takdir. Apa? Kodok. Bapak, aku mau baca nih. Iya, qada itu apa? Yang bisa Kodok adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Kalau qadar? Kalau qadar apa? Bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Ya, jadi apa itu maksudnya? Kalau takdir? Ketentuan Allah. Jadi bedanya apa? Qada, qadar, takdir. kalau nggak salah kodok mah nggak bisa diubah. Kalau kodar teh bisa diubah ya? Atau gimana sih? Ayo, silakan diskusikan apa itu qada, apa itu qadar. Kalau nggak salah Pak, kodok siapa? Sok aja Mariam. Sok ya nih weh. Giliran. Jangan berantem. Jadi aja. Bisa salah aku mah. Benar. Bisa salah. Coba di buku ini ya, di buku ini kan sudah ada pengertiannya nih, di buku ini. Tapi ada pengertian yang menurut
kalian itu enak dicerna gitu. Gimana kalau qada itu? Suaranya kecil. Kira-kira apa? Yuli? Apa, Pak? Apa itu Apa, Pak? qada? Bawa. Angga? Assalamualaikum, enggak? Angga? Woi, Angga? Ini nih. Menentukan atau Audionya memutuskan. enggak? Sedangkan istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Kalau Angga? qadar mah ketentuan Halo, Angga? ketetapan Allah Dama? bentuknya segala sesuatu. Angga nggak bersuara ini. Jadi apa yang disebut dengan qada? Qada tuh segala ketentuan Allah atau takdir sejak zaman azali, Bapak. Oke, itu disebut dengan qada. Kalau qadar? Kalau qadar tuh Harus bisa ikut nge-HP enggak? Bisa ikut nge-hotspot enggak? Angga. Qadar ada punya dari ketentuan atau hukum Allah, Kak. Qadar tuh. Enggak, astagfirullahaladzim. Bukan kan Apa jadinya? Apa arti qadar, Pak? Ya, qadar apa? qadar tuh Penyataan atau hukum Allah. Oke, berarti yang perlu diperhatikan, ini ingat-ingat, bisa dicatat. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan atau ditetapkan pada zaman azali. Nah, kalau qadar itu perwujudan dari qada, udah itu aja. Contohnya gini. Misalkan pada zaman azali Allah itu sudah menulis bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 ya, itu Angga, Jessica, Mariam, Safri, Yuli, kemudian Yani itu adalah mengikuti pembelajaran lewat Zoom. Itu zaman azali ditulis. Kemudian pas hari ini itu terlaksana, maka inilah yang disebut dengan qadar. Nah, jadi antara qada dan qadar ketika sudah terjadi itu semuanya, maka disebut dengan takdir. Nama lainnya takdir. Gitu ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Oke. Ini Angga udah ada suaranya belum enggak? Halo enggak? Ngelap-lap Angga. Oke. Kita lanjutkan ya. Iya. Kita lanjutkan sekarang. Oke, perhatikan. Nah, ini. Nih. Nah. Bahasa hukum ketetapan putusan pemerintah kehendak mewujudkan pemerintahan dan penciptaan. Itu adalah menurut bahasa. Menurut istilah ketetapan Allah sejak zaman azali. Ya, jadi ada zaman azali. Contoh usia. Ini udah. Contoh juga penciptaan bumi. Kalau qadar itu adalah perwujudan kehendak Allah atau perwujudan dari Allah. Okay, you understand? Yes. Yes. Pak. Ini Angga kelelep kemana ini Angga? Ganti HP dulu, Bapak. Oh, ganti HP. Jessica masih ngantuk. Ih, udah telat tuh. Oke, selanjutnya. Ini aja. Contoh usia manusia. Baca. Udah Iya, udah belum. paham ya antara qada dan qadar ya? Udah. Nah. Sekarang masuk ke takdir. Nah, masuk ke takdir. Takdir itu apa?
adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di mahsyar. Jadi nanti akan ada yang namanya pembagian, ya. Ada pembagian yang namanya takdir mubrom sama takdir apa? Sugro. Mubrom, bukan kubro, kubro mah kiamat atau. Nanti aku bingung. Takdir mubrom sama takdir mu'alak. Ada itu di bukunya. Ada di bukunya yaitu halaman 28. Itu ada macam-macam takdir. Ada. Ada ya? Mubrom. Ada takdir mu'alak sama takdir mubrom. Coba Yuli, takdir mubrom apa Yul? Aku nggak bawa bukunya, Pak. Lupa. Oh, lupa. Ya, ini di Jessica, rumah Jessica. Nggak ada ya, Bapak. Apal, takdir mubrom teh naon? Takdir kan ada dua, ada takdir mubrom sama takdir mu'alak. Nanti kita akan bahas. Kita bahas dalilnya dulu ya. Dalil takdir itu Quran surat Al-An'am ayat 59. Kemudian Maryam, ini Maryam nih ayat 21. Kemudian hadis Nabi. Allah SWT telah menulis takdir makhluk sebelum dia mencipta langit-langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Dan arsy-nya berada di atas air. Jadi sebelum kalian diciptakan saja, ya, Allah itu sudah menulis takdir kalian. Ya, sudah menulis. Jadi pada hakikatnya, apa yang nanti ditentukan oleh Allah SWT, ketika itu baik, maka kita harus bersyukur. Kalau menurut kita itu adalah buruk, ya, menurut kita itu adalah buruk, mungkin ujian, maka kita harus bersabar. Untuk beriman kepada qada dan qadar wajib ya, mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah. Jadi semua kehidupan di dunia ini itu pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Terus kita sebagai hamba Allah ngapain? Yaitu ikhtiar semaksimal mungkin karena kita nggak tahu ketentuan Allah buat kita itu apa. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali atau sejak zaman azali. Kalian di sini ya bisa zoom gini, itu takdir Allah. Mu'alak atau mubrom? Mu'alak atau mubrom? Mu'alak. Mu'alak, ya, yaitu bisa dirubah. Jadi pada sebuah kesimpulannya bahwa takdir itu ya, takdir itu ada mu'alak, ada mubrom. Ya, ada takdir mu'alam dan takdir mubrom. Nah ini pembagiannya takdir. Halo enggak? Nama enggak? Kan connect enggak? Oke ya. Ada takdir, yaitu takdir mubrom. Ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Contohnya apa? Contohnya takdir mubrom apa? Orang dilahirkan dengan mata sipit. Orang dilahirkan dengan mata sipit. Sama Jessica ya? Bukan ke kamu, Jess. Oh, ada Jessica. Tuh. Halo, Jess. Terus Halo, apa Jess. lagi? Terus apa lagi? Halo. Terus apa lagi? Apa lagi enggak? Enggak.
Ada angga gitu, Pak? Iya, di bawah ya. Gak Kelihatan bisa kemana? Kok gak kelihatan semua sih, Pak? bisa. Oh, coba gesek. Iya, dah. Kelihatan lah. Nah, ini. Jadi nggak bisa. Udah kelihatan semua? Terlalu. Ini ada satu lagi siapa? Enggak, Bapak belum semua. Oh. Enggak kelihatan semua. Saya. Udah. Jadi takdir ya. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir mubrom apa lagi tadi? Orang yang dilahirkan dengan satu Orang tua ya. Itu tadi contoh lagi, contohnya yaitu hanya sedikit. usia kita itu juga sudah tidak bisa dirubah. Walaupun kalau ada orang yang ulang tahun, semoga panjang umur dan lain sebagainya kan, itu tetap usianya mah tetap misalkan Safri usianya itu 20 tahun gitu. Tetap 20 tahun. Ya. Misalkan. Cuma ketika dia berdoa, ya Allah semoga panjangkan umur saya. Itu maksudnya adalah kembali ke barokah. Ya, ke barokahnya. Ya, barokah umur itu. Ya. Geser ke yang paling kiri. Ya. Saya dimengerti ya? Enggak? Selanjutnya. Kayaknya angga belum ada suaranya deh, Pak. Iya, dari tadi ngahulang wae. Suara, nanya suara. Tuh, Iya, mati jadi dia lagi. nggak bisa ngomong. Mic-nya Kemudian kayaknya. kematian, jenis kelamin, jodoh, itu juga termasuk takdir mubrom. Jadi Jessica misalkan dijodohkan sama si A, jodohnya itu si A, karena sudah takdirnya ya udah itu. Betul Jessica? Betul. Tuh. Kemudian jenis kelamin. Nah, Angga, halo Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah suaranya digiringan dari tadi. Tadi mah nggak ada. Ya. Tuh kan. Kita lanjutkan. Yaitu takdir mubrom itu jenis kelamin. Angga ditakdirkan jadi laki-laki, ya laki-laki. Tong dirubah enggak? Nah, tong dirubah. Iya, Pak. Karena emang sudah ketentuannya. Kemudian jodoh. Misalkan Safri itu kok jodohnya si B, maka itulah yang akan menjadi jodohnya Safri. Mau diudak kemana aja, kalau jodohnya B ya B gitu. Kan jadi Nggak tahu B teh siapa. Batur pokoknya. Gokil sama Mariam. Kemudian kiamat itu juga mubrom. Karena sudah tidak bisa dirubah lagi. Cuma kita nggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian banyak lagi. Sekarang mualaf. Mualaf kita ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Contoh, ini yang bisa dirubah. Contoh, hari ini Angga itu dengan sekuat tenaga pingin yang namanya mengetahui apa materi hari ini. Maka dia ikhtiarnya salah satunya yaitu beli HP Realme C2, kemudian atau minjem dari telepon gitu. Ketika Izin itu, ketawa. dia berusaha semaksimal mungkin beli kuota HP halus tapi kuota tak ayah, nah, tetap tidak bisa. Nah, setelah itu inilah yang disebut dengan takdir mu'alaf, takdir yang dikaitkan dengan usaha manusia. Kemudian juga kepintaran kita. Ya, kepintaran kita. Ini. Kemudian kekayaan kita. Ada Angga Sapruddin, ada Angga Syafiar. Angga Sapruddin itu malas-malesan, tara kerja, tara naon gitu. Apakah dia dikasih rezeki sama Allah? Dikasih, cuma sebatas usahanya. Kemudian ada Angga Syafiar. Wah, dia jadi tukang naon enggak? Tukang gali tanah lah. Ketika gali tanah, apa itu ternyata ada emasnya. Yang penting jangan emas Jawa ya. Mas Saiful, Mas Angga, jangan.
ternyata itu dia dapat kekayaan dari hasil kerjanya itu, maka yang disebut dengan takdir mu'alaq. Kerusakan itu juga takdir mu'alaq. Tadi ya nih sebelum pelajaran dimulai tanya tadi ada longsor. Itu kenapa bisa longsor? Ya, kenapa bisa longsor? Karena hutan gundul. Hutan itu tirapnya angga lebat sekali, mual banjir. Gitu. Tapi kalau gundul, air terus mengalir. Kemudian kecelakaan dan lain sebagainya. Coba sekarang mulai dari Yani, coba contohkan takdir mubrom atau mu'alaq satu aja. Ada Yani? Ya, ada Pak. Contohnya apa? Apa Pak? Contoh takdir mubrom atau takdir mu'alaq, pilih. Contoh takdir mubrom aja ya. Ya, sok. Yang di mana Itu orang enggak apa sih dilahirkan dari orang yang kaya atau miskin gitu Pak. Oke. Berarti nggak bisa milih ya? Iya. Yani pas mau lahir nggak bisa milih ya? Iya. Oke. Jadi orang Jawa atau orang Sunda kan nggak bisa milih, orang Inggris atau orang Amerika nggak bisa milih. Oke, Yuli. Tandanya apa Yul? Sama sih kayak apa ya? Kayak misalkan kekurangan dari lahir gitu. Itu mubrom atau mu'alaq? Mubrom. Oke. Angga. Apa contohnya enggak? Hah? Belum mengerti. Belum ngerti. Takdir mubrom itu takdir yang sudah pasti. Mu'alaq itu bisa diusahakan. Ini nih, ada nih enggak? Udah ditulisan nih, dikotakan nih pengertiannya. Ini pengertiannya. Nah. Pilih. Mau takdir mu'alaq atau mubrom? Bapak suaranya kecil. Kecil? Iya. Ini Angga nih. Takdir mu'alaq. Ya, sok apa? terus gimana? Contohnya apa enggak? Itu Pak. Lupa. Bisa buat contoh enggak? Kecelakaan. Ini udah ada di sini. Yang enggak ada di sini. Bisa datang. Kemarin kan Angga lomba nih. Pakai. Lomba kan? Musikalisasi. Ya. Nah, itu ikhtiar. Kalau itu takdirnya Angga itu jadi juara. Tapi Angga kan ada ikhtiar. Iya. Takdir apa namanya enggak? Mu'alaq. Itu. Oke. Selanjutnya, Safri. Apa contohnya Safri? Yang mana Bapak? Terserah mau mubrom atau mu'alaq. Jessica kemana kok nggak? Yang mu'alaq. Ya, sok. Pada hilang. Kalau mau PTS misal pengen nilainya bagus, berarti harus benar-benar ngerjainnya. Oh ya, oke. Kemudian Jessica. Yang nggak ada kok Ada. Iya. Oh, ada. Sok. Diberi kepandaian misalnya kayak memasak atau misalnya menjahit kayak gitu. Oke, berarti ada usaha untuk Belajar. Untuk belajar. Oke. Selanjutnya Maryam. Mu'alaq, Pak. Ya. Kok mu'alaq semua ya? Oh ya udah tuh mubrom, Pak. Ya, so, kok Kalau mubrom? bisa apa ya? Udah ya. Kalau apa namanya tuh? Anak-anak terus apa gitu. Ya apa namanya? Kalau musibah bencana kayak gitu Pak mubrom bukan?
Coba itu ada di mu'alaf kerusakan alam. Oh, kerusakan alam. Itu mu'alaf. Sorry, Pak. Nggak benar bisik-bisiknya, Pak. Kita bisik-bisik tetangga. Masya Allah. Ini sih Ika. Ini apa ya? Apa? Bapak itu si Paul udah aktif. Mana nggak ada. Kalau lahir udah tadi itu ya. Bentar. Bentar, Pak. Kalau mubrom. Kematian jenis kelamin. Mana nggak ada sifat. Enggak, maksudnya ini udah bisa mau di baru itu. Apa Safri? Mariam? Udah. Yang lain dulu tuh Bapak. Yang lain tinggal Mariam Hungkul. Yang lain dulu ya Pak. Itu si Paul salah, Pak. Siva dulu Pak. Siva dulu. Mana Siva? Oh, harus ngedownload dulu. Siva belum ada. Ya, bentar. Belum ngedownload aplikasinya. Ya kemana wae ta? 5 pe orang, Pak. Masa HP itu atau kuda atau enggak? Ya HP orang lah. Injek-injek. Enggak apa-apa, nanti didoakan semuanya buka HP nu alus lah. Amin. Amin. Oke. Maryam masih bingung. Contoh gini Maryam, yaitu ada seorang anak dilahirkan cuma punya kaki 1 misalkan. Benar enggak? Halo Maryam. Kecil pas nggak? Kecil? Soalnya saya nggak pakai ini, nggak pakai audio, nggak pakai speakernya. Ini nggak apa-apa. Tapi kedengeran ya? Kedengeran. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi bahwa saya pindahin dulu di sini. Kita lanjutkan ke materi. Jadi takdir itu ada 2, mubrom sama mu'alaf. Nah, ini peta kehidupan. Kalian posisi di mana ini kira-kira? Di mana kira-kira posisi kalian? Di rumah. Yaitu di rumah, benar. Itu di alam dunia. Nah, ini aku di sini. Nah, ini. Angga di sini. Jadi ketika ini peta kehidupan ya, supaya kalian tahu bahwa nanti kalian itu masuk ke sini atau ke sini gitu. Ini alam roh. Allah bertanya kepada para roh. Ini perjanjian dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kalian itu sudah hidup di alam kandungan teh. Umur berapa? Umur berapa? Berapa? 4 bulan. Ditanya apa? Apakah kamu mengakui bahwa diriku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab benar. Bahkan kami menyaksikannya. Ini tertera dalam surat Al-A'raf 172. Hadis. Yaitu di dalam hadis Arba'in. Tercatatnya 4 perkara. Kira-kira 4 perkara apa itu? Ada yang tahu? 4 perkara. Sebelum kita masuk ke rahim, alam rahim, ada pertanyaan 4 perkara atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. 4 perkara. 4 perkara itu apa saja? Ada kematian. Kematian. Agama, Jodoh. Bukan, agama bukan. Ngarang, Mariam. Jodoh Pak. Satu kematian, terus? Kematian. Jodoh. Terus ya jodoh. mana saya tahu? Ya kan, Safri. Bentar Bapak lagi ingat. Coba enggak. Tong megang hidung wae dijawab ya. Ngupil wae. Enggak bisa ya? Apa? Jodoh. Terus?
Kematian, jodoh. Rezeki bukan? Rizki. Nah, itu. Rezeki, kemudian dia termasuk orang yang baik atau yang buruk. Buruk. Sudah ditentukan, dicatat. Tapi kita kan nggak tahu. Misalkan Angga termasuk ahli surga atau ahli surga banget gitu. Amin. Nah, gitu ya contohnya. Kemudian di alam rahim ya masuklah ketika sudah dikasih pertanyaan, masuklah ke alam rahim, kemudian lahirlah. Nah, lahirlah ke alam dunia. Setelah ke alam dunia memasuki yaitu kematian, memasuki alam barzah. Ya, itu ya. Setelah alam barzah, tiap jejak akan dikatakan mati, kemudian bangkitlah setelah alam. Baru itu yang namanya apa? Hari pembalasan, hari penimbangan dan sebagainya. Itu kita masuk surga atau masuk neraka. Dan semoga yang ada di sini anak-anakku sekalian ahli surga semuanya, kita reuni di surganya Allah. Amin. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini takdir menurut waktunya. Nah, ini. Takdir umum sebelum penciptaan alam itulah yang dijelaskan terdahulu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Takdir ini tidak berubah, bahkan Lauhul Mahfuz adalah umul kitab. Jadi semua yang ada kejadian atau hari ini satu yang netes itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Bapak. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya kecil? Ih, Maria. Kedenger gak? Mariam. Diem, ini sama si Bapak. Diem. Aku nggak bawa. Apa? Ya udah gak apa-apa. Oke. Udah, kita lanjutkan. Bapak bentar, Bapak ini Sipa sama PCN sama aku gak apa-apa. Jadi di sini nontonnya. Kumaha ceritanya? Kan gak bisa masuk Zoom, Bapak. Kasihan. Salam dari Bapak. Lagi di download, lagi loading. Ya, lagi loading. Sok. Kita lanjutkan ya. Kemudian ada takdir rezeki, ajal, dan amalan manusia sebelum diciptakannya makhluk. Ini nih. Ini yang tadi dibahas di dalam hadis tadi ya. Yaitu rezeki, ajal, amalan manusia sebelum diciptakan makhluk. Kemudian takdir seperti Sama Ika. aduh menirami ya si Sipa. Astagfirullah. Udah belum Sipa teh? Bentar, Bapak. Oke ya, kita lanjutkan. Takdir seperti yang di atas namun setelah menjadi janin dan ditiupkan roh. Takdir tahunan yang malam Lailatul Qadar. Takdir harian seperti doa yang mustajab. Nah, ini mungkin hal yang baru menurut kalian ini. Ada ternyata umat Islam dari zaman dulu itu ketika menyikapi takdir ada tiga golongan. Ya. Kalian termasuk golongan yang mana? Ada yang tahu nggak? Halo? Belum. Apa? Ada yang tahu nggak golongan yang mana kalian? Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, atau emang nggak tahu Qadariyah tenaon, Jabariyah tenaon, Asy'ariyah tenaon? Nggak tahu, Pak. Oke, sekarang dengerin. Belum tahu. Yang perlu diperhatikan, catat dengan baik di buku tulis kalian. Jadi Right. di dalam Islam itu ada beberapa golongan. Ini khususnya menyikapi tentang takdir itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu adalah golongan Jabariyah. Itu apa? Segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak. Maksudnya apa? Jadi Jabariyah itu berpikiran bahwa kita itu nggak usah ngapa-ngapain.
Ya, kita itu nggak usah ngapa, nggak usah belajar, nggak usah nyari rizki, nggak usah apa itu bekerja, nggak usah, pokoknya udah itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak usah ngapa-ngapain kita. Kira-kira benar nggak itu? Aku sama Siva bisa. Enggak. Benar nggak? Benar. Benar. Benar nggak? Benar. Berarti nggak usah belajar, nggak usah kerja gitu, tidur we. Ya. Ya. Itu paham Jabariyah. Ya, paham Jabariyah. Itu segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak. Manusia itu nggak punya kehendak karena sudah ditentukan oleh Allah. Allah. Kemudian yang kedua, ada paham Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Manusia bebas berkehendak sesuka hati. Nah, kalau bahasa Yaninya mah hidup abi kumaha abi. Weh, nah itu. Kenapa jadi kayak Oh ya, Ini Yuli video lah ya. sorangan tinggal. Kan bahasa kampung kan biasanya gitu ya. Di kampung. Aku udah dijawab. Jadi Kamu nafas kumaha we, misalkan Yuli ngomong, wah kumaha abi we lah, hidup abi kumaha abi we lah. Ini seperti paham Qadariyah. Manusia bebas berkehendak sesuka hati. Mau nyuri, mau nyolong, mau jambret, mau merampok. Itu tidak ada urusan. Karena itu dibebaskan. Kemudian Asy'ariyah. Ini si Paul baru masuk nih. Selamat datang si Paul. Nah, kalau Asy'ariyah itu adalah menengahi, ada yang pasti tetap, tak bisa diubah, dan ada yang bisa diusahakan. Nah, inilah yang dianut oleh paham ahlu sunnah wal jamaah atau rata-rata kita. Ya, ini yang dianut oleh kita. Jadi, ya, paham Asy'ariyah inilah kita. Enggak? Halo enggak? Ya, Pak. Ya, inilah kita. Siva? Assalamualaikum Siva. Kemana ya? Mana benar mundur. Siva masih dandan heula ta? Nah, udah. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi, paham Asy'ariyah itu adalah antara Jabariyah dan Qadariyah. Yaitu menengahi, ada yang pasti tetap, tak bisa diubah, dan ada yang bisa diubah. Bisa. Ya, bisa dimengerti? Siva, bisa dengar? Nah, ini musibah Aceh. Ini contoh gambarnya aja. Bagaimana menyikapi musibah? Bagaimana misalnya? Nah, Sabar. itu nanti Harus menjawab. menyikapinya nanti aja. Nah, sekarang masuk ke hikmah. Nih. Waktunya sudah habis ya. Saya cepat aja dulu. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ini Siva masih riuh ini. Kemudian, ado eta budak. Kenapa mana dikerudung? Kacau itu. Gerak. Kemana wae budak teh. Kemudian memupuk sifat optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa. Kemudian mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, tabah menghadapi cobaan, bersyukur apabila memperoleh nikmat. Nikmat. Nah, ini ya. Ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya. Jadi, hikmah kita itu beriman kepada takdir Allah, itu ada berapa hikmahnya enggak?
Ada berapa enggak? Siva, Kuma, Damang, Siva. 4. Siva Chan bisa ngomong tak? Baru lahir. Baru lahir Siva. Siva. Wih, Siva, wih. 7. Nah, Chan bisa ngomong. Audionya Siva. Nah, Tadi juga saya gitu. terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu Angga sampai detik ini dari tadi ya. Kata Siva dalam hati, nah udah selesai, tapi dia bisa ngomong dah. Mana wae atuh. Syukron. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Support. Silakan kalau ada pertanyaan. Safri, ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Alhamdulillah enggak. Angga? Nggak ada, Pak. Masih Dua. bingung. Masih 2. Iya pakai baju. Eta Siva kasihan Eta tuh bisa ngomong dah. Udah ya, cukup, nggak ada pertanyaan ya? Cukup? Enggak cukup. Cukup ya. Nggak Terima kasih. Kasihan Siva ya. Kita doakan semoga dia bisa ngomong. Ya, semoga pada pertemuan hari ini kita selalu mendapatkan ridha Allah SWT dan kalian semoga Amin. terus dan semoga Amin. menjadi anak yang soleh dan soleha dan Amin. khusus untuk Siva selamat terlambat ya, mau sekolah mau Zoom terlambat wae ya, semoga kedepannya tidak terlambat. Dan Yuli dan kawan-kawan semoga kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.